Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Wiratmo Wilaga dengan NIM 22251900073 kelas 5C, jurusan Pendidikan Matematika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan mata kuliah Statistika Matematika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Small Sample Hypothesis Testing for mu and mu1 minus mu2 atau selisih dari U1 sampai U2 ya. Iya, di sini sudah nampak ya. Kita asumsikan bahwa Y1, Y2 sampai dengan Yn menyatakan sampel acak berukuran N dari distribusi normal dengan mean yang tidak diketahui dan varians atau sigma kuadrat yang tidak diketahui juga. Kemudian jika Y bar dan S masing-masing menyatakan mean sampel dan simpangan baku sampel, ya jadi di sini Y barnya itu sebagai mean sampel. Saya tandai dulu. Sini Y barnya sebagai mean sampel dan S sebagai simpangan baku sampel. Dan jika H0 banding mu atau ya banding mu itu sama dengan mu0 benar, maka berlaku T sama dengan Y bar min mu0 dibagi dengan S dibagi akar N. Berdistribusi dengan N-1 df ya. Karena distribusi T simetris dan berbentuk gundukan, daerah penolakan untuk uji sampel kecil dari hipotesis H0 banding mu sama dengan mu0 harus ditempatkan pada ekor distribusi T dan ditentukan dengan cara yang sama dengan Y dengan yang digunakan dengan statistik Z sampel besar. Dengan analogi uji Z yang dikembangkan dalam bagian 10.3 yang dibahas sebelumnya, daerah penolakan yang tepat untuk alternatif ekor atas H alfa banding mu itu lebih besar dari mu0. Diberikan oleh di RR itu sama dengan anggota dari ya. Sini ada T lebih besar dari TA. Ya, kurawang sini. Sedemikian sehingga T alfa atau TA ya, sehingga T alfa ini berlaku P T besar lebih besar dari TA untuk distribusi T dengan N-1 df. Ya. Ini untuk penjelasannya. Tadi ya dari T sama dengan Y bar min mu 0 per S per akar N. Yang berdampak ke yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian rangkuman pengujian berdasarkan distribusi T yang dikenal sebagai uji T adalah sebagai berikut. Asumsikan Y1, Y2 sampai dengan Yn merupakan sampel acak dari distribusi normal dengan EYI sama dengan mu. H0 banding mu sama dengan mu0. Ya, ini diperhatikan ya. Diperhatikan. Kita asumsikan Y1, Y2 ini merupakan sampel acak dari distribusi normal dengan EYI sama dengan mu, ya nilai harapannya. Kemudian diketahui juga kalau H0 banding mu itu sama dengan mu0. Nah, untuk upper tail alternatif ya, sini upper berarti lebih tinggi ya, dan lower ini lebih rendah. Ini HA-nya itu berbanding mu lebih besar dari H0 untuk upper. Perhatikan, ini upper. Kemudian untuk lower ini lebih kecil mu-nya dari 0 ya. Nih, lower. Kemudian two tail alternatif itu jika mu-nya tidak sama dengan mu0 ya. Ya, seperti ini. Kemudian untuk uji statistiknya kita pakai T sama dengan Y bar min mu0 dibagi dengan S dibagi akar N ya. Sini S tadi adalah simpangan baku ya. Sini ya adalah nilai harapannya. Kemudian daerah penolakannya
ya. Ini T lebih besar dari TA, T lebih besar dari TA untuk upper. Kemudian untuk lower ini T-nya lebih kecil, dan untuk itu TLRR ini T mutlak tidak sama dengan T alpha per 2. Kemudian C table 5 appendix 3 for value of TA with V sama dengan N min 1 ya. Ini value of TA with V and min 1 ya, derajat deviasi. Kemudian di sini ada contoh soal 10.12. Di sini bunyi soalnya adalah dalam contoh 8.11 memberikan kecepatan moncong 8 cangkang yang diuji dengan bubuk mesiu baru. Ya di sini ada kita highlight kali ya. Di sini ada 8 cangkang ya, ada 8 yang diuji dengan bubuk mesiu baru bersama dengan rata-rata sampel dan simpangan baku. Di sini diketahui rata-rata sampelnya atau ditulis dengan Y bar itu sama dengan 2959 dan S sama dengan 39,1. Pabrikan mengklaim bahwa bubuk mesiu baru menghasilkan kecepatan rata-rata tidak kurang dari 3000 kaki per detik. Ya, di sini diketahui kecepatan rata-rata. Ada kecepatan rata-rata. Apakah data sampel memberikan bukti yang cukup untuk bertentangan dengan klaim pabrikan pada tingkat signifikansi 0,025? Nah, kita jawab dengan asumsi bahwa kecepatan moncong kira-kira terdistribusi normal. Jadi kita asumsikan moncong ini, kecepatan moncongnya itu terdistribusi secara normal ya. Kita dapat menggunakan tes yang baru saja diuraikan sebelumnya. Nah, misalkan kami ingin menguji H0 mu itu sama dengan 3000 ya, versi alternatif. Nah, ini 3000 dari sini ya. Jadi menghasilkan sekian. Kemudian HA ini ataupun hipotesis awalnya ya, ini hipotesis awalnya. Ya, ini hipotesisnya adalah HA banding mu itu lebih kecil dari 3000 ya di sini karena tidak kurang ya, tidak kurang. Ya. Ya, daerah penolakan diberikan oleh T kurang dari negatif T 0,025 ya di sini ya. Sama dengan 2,365. Nah, jadi ini itu adalah nilai alfanya ya. Sini adalah nilai alfanya di sini. Nilai alfanya. Di mana T memiliki derajat deviasi itu sama dengan N-1, di mana N adalah di sini ya, 8 cangkang, di sini diketahui 8 dikurangi 1 sama dengan 7 derajat deviasi. Komputasi kami menemukan bahwa nilai yang diamati dari statistik uji, nah kita sudah diketahui ya, kalau misalkan untuk statistik uji pakai rumus yang ini, Y barnya sudah diketahui nih, di sini 2959, tinggal disubstitusikan saja, kemudian min nolnya ini 3000 per derajat ya, simpangan bakunya adalah 39,1 juga diketahui. Dan N-nya adalah 8 ya yang tadi. Kalau misalkan kita jumlahkan, nanti didapat hasilnya min 2,966. Nilai ini berada di daerah penolakan di mana T-nya itu sama dengan negatif 2,966. Kurang dari negatif 2,365. Karenanya hipotesis 0 ditolak pada tingkat signifikansi 0,025. Kami menyimpulkan bahwa ada cukup bukti yang bertentangan dengan klaim pabrikan dan bahwa kecepatan moncong rata-rata sebenarnya kurang dari 3000 kaki per detik pada tingkat signifikansi 0,25. Jadi setelah diuji statistik, maka ternyata berada di daerah yang penolakan ya. Penolakan. Dan disimpulkan bahwa sebetulnya kecepatan moncong ini kurang dari 3000 per detik pada signifikansi 0,025 ya. Seperti itu untuk jawabannya. Kemudian aplikasi kedua dari yang kita tadi sudah pakai itu adalah distribusi T, di mana mengkonstruksi uji sampel kecil untuk membandingkan rata-rata dua populasi normal yang memiliki varians yang sama. Jadi ada populasi normal yang memiliki dua populasi normal yang memiliki varians yang sama. Misalkan bahwa sampel acak independen dipilih dari masing-masing dua populasi normal.
Y11, Y12 sampai dengan Y1N1 dari yang pertama dan Y21, kemudian sampai Y22 dan Y2N2 dari yang kedua di mana mean dan varians dari populasi ke I dan mu I dan sigma kuadrat ya atau varian untuk I sama dengan 1,2. 1 dan 2 ya, dan seterusnya. Selanjutnya asumsikan bahwa Y1 dan SI kuadrat untuk I sama dengan 1,2 adalah mean dan varian sampel yang sesuai. Jadi mean-nya YI, Y1 ya, YI nih, YI. Kemudian untuk I sama dengan 1 dan 2. Kemudian asumsi ini terpenuhi jika SP kuadrat sama dengan N1 dikurangi 1 dikali dengan S1 kuadrat ditambah dengan N2 min 1 dikalikan dengan S kuadrat. Dibagi dengan N1 plus N2 dikurangi 2. Merupakan estimator gabungan untuk sigma kuadrat. Maka nilai T besarnya itu sama dengan Y1 bar dikurangi Y2 bar dikurangi mu1 kurangi mu2 per SP dikali akar dari 1 per N1 ditambah 1 per N2. Memiliki distribusi T dengan N1 plus N2 min 2 dari TPS ya. Jika kita ingin menguji hipotesis 0, H0 banding mu1 per mu2 sama dengan D0. Untuk beberapa nilai tetap D0. Maka jika H0 benar, maka T sama dengan Y1 bar dikurangi Y2 bar dikurangi D0 dibagi dengan SP dikalikan dengan akar 1 per N1 per plus akar plus 1 per N2. Memiliki distribusi T dengan N1 plus N2 min 2 DF ya. Kemudian perhatikan bahwa tes sampel kecil ini statistik menyerupai rekan sampel besarnya, Z statistik dari bagian 10.3. Tes dari hipotesis H0 sama dengan H0 banding mu1 min mu2 sama dengan D0 versus upper tail, lower tail, and two tail alternatif dilakukan dengan cara yang sama seperti dalam uji sampel besar, kecuali jika menggunakan statistik T dan tabel distribusi T untuk mencapai kesimpulan. Uji sampel kecil untuk membandingkan dua rata-rata populasi. Asumsikan bahwa sampel independen atau bebas dari distribusi normal dengan sigma 1 kuadrat itu sama dengan sigma 2 kuadrat ya dari dua populasi. Kemudian H0-nya itu adalah mu1 dikurangi mu2 sama dengan D0 dan ada 3 alternatif HA-nya. Yaitu ada mu1 dikurangi mu2 itu lebih besar dari D0 untuk skor alternatif ekor atas. Kemudian untuk ekor bawahnya kurang dari D0 dan untuk dua sisinya adalah tidak sama dengan D0. Statistik ujinya yang seperti kita dapatkan sebelumnya, T sama dengan Y1 bar dikurangi Y2 bar dikurangi D0 per SP dikalikan dengan 1 per N1 plus 1 per N2, di mana SP kuadrat itu sama dengan sekian ya. N1 min 1 dikali S1 kuadrat plus N2 min 1 dikali S2 kuadrat per N1 plus N2 min 2. Daerah penolakannya itu jika T lebih besar dari TA untuk ekor ke atas, jika T kurang min TA, ekor ke bawah, dan nilai mutlak T lebih besar dari TA per 2 sisi. Di mana PT lebih besar TA sama dengan A, dan derajat kebebasannya adalah V sama dengan N1 plus N2 min 2. Lihat tabel 5, Appendix 3. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya terkait materi small sampling ya dari mu1, min mu2 ya. Jadi sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Kalau misalkan ada salah dalam pengucapan bisa di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.